Bunda masih mute. Suaraku dengar nggak ya kawan-kawan? Dengar. Dengarlah Bunda. Ya. Bentar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bunda. Selamat malam. Dibuka aja dulu itunya, nggak apa-apa. Kita biar selamat malam, salam sejahtera. Saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah hadir pada malam hari ini. Zoom kita dalam pelatihan strategi mobilisasi Serikat Pekerja. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan pusat yang sudah hadir. Mungkin juga ada pengurus SPA dan anggota yang hadir pada malam hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan di meeting kita, di Zoom kita pada malam hari ini. Nah, malam hari ini judulnya adalah pelatihan strategi mobilisasi. Dan hari ini nanti ada narasumber kita, Bapak Asri Al-Hasbi ya, Habsyi ya, Bapak Asri Al-Habsyi. Kalau di pimpinan pusat, beliau ini adalah bidang pengorganisasian. Tapi kalau di SPA, nama SPA-nya adalah Serikat Riau Paper ya Bang ya? Ya. Kalau di Riau Paper itu di SPA, Bang Asri ini sebagai sekjen begitu. Jadi sudah pastinya banyak ya melanglang buana dari SPA sekarang sudah di ketua bidang pengorganisasian. Nah, dari tema kita di atas itu dilihat strategi itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana apa sih strategi itu gitu kan, bagaimana untuk memobilisasi gitu, terus kita bagaimana juga nanti apa sih modal kita gitu, strategi kita itu seperti apa gitu. Nah, pada malam hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama untuk Suara lemot tuh Bunda. Susan, permute. Oh, kemudian lagi. Ya, oke. Jadi pertemuan kita malam hari ini adalah salah satunya tadi bagaimana kita akan mempelajari tentang strategi itu apa, mobilisasi itu seperti apa, modal kita tuh apa sih gitu. Nah, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana juga nanti penguatan untuk di Serikat Pekerja kita atau khususnya di FSP 2KI. Untuk mempercepat gitu ya, karena waktunya juga udah lewat beberapa menit, kami serahkan kepada moderator untuk memulai acara pelatihan kita. Dan kepada Bung Asri Al-Hasbi, saya persilakan dengan hormat, Bang. Silakan, Bang. Terima kasih Bunda. Selamat malam semua rekan-rekan perjuangan, rekan-rekan Pinpus. Jadi di sini kita sama-sama berlatih lah tentang strategi dan mobilisasi. Yang pertama kita harus mengerti dulu apa itu strategi. Jadi strategi itu adalah suatu siasat, kiat, cara, ataupun taktik. Mobilisasi itu adalah suatu pengerahan, pergerakan, ataupun perputaran. Jadi strategi mobilisasi itulah rangkaian siasat ataupun taktik
yang dihimpun secara komprehensif untuk menggerakkan orang dan sumber daya lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi komponen strategi mobilisasi ini ada beberapa komponen. Yang pertama tuh komponennya itu start awal atau modal dasar. Apa modal dasar kita untuk melakukan strategi mobilisasi itu? Di sinilah kita harus mempunyai modal dasar kita untuk mulainya. Yang kedua itu adalah strategi mobilisasi. Setelah kita start atau modal dasar ada, baru yang keduanya strategi mobilisasinya. Setelah strategi mobilisasinya ada, baru tujuan kita untuk apa? Tentu tujuan kalau kita berorganisasi untuk tujuan organisasi. Kalau kita tujuan yang untuk yang lain, pasti masing-masing ada strateginya. Jadi bagian strategi itu diawali dari start tadi, start, sumber daya, apabila yang sudah terpenuhi, barulah kita ke mobilisasi. Kalau mobilisasi ini sudah komplit, baru ke tujuan. Tapi kalau belum, kita ulang lagi. Strategi mobilisasi kita ulang lagi, kita matangkan lagi. Setelah matang, kita balik ke mobilisasi lagi, baru tujuan tadi yang kita kejar. Target atau tujuan. Jadi sumber daya tadi, sumber daya itu terdiri dari beberapa item. Yang pertama tuh anggota sumber daya. Yang kedua, kepengurusan. Kepengurusan ini ya termasuk itu kualifikasi kepemimpinan dalam merangkai anggota, mengarahkan anggota tadi, supaya anggota tadi bisa mendengar apa yang kita katakan dan mengikut. Yang ketiga, dana. Kalau sudah ada anggota, mau dikerahkan tentu semua pakai dana. Jadi dana adalah sumbernya juga yang paling penting. Sudah ada dana, kita butuh jaringan. Jaringan tadi untuk memperluas komunikasi kita, strategi kita untuk mencapai tujuan target kita tadi. Setelah jaringan sudah ada, baru kita cari kepopularitasan atau ketenaran, citra, nama baik, istilahnya kalau apa belusukanlah kita untuk mendapatkan popularitas itu. Instrumen yang dapat digerakkan itu sesuai dengan strategi yang diputuskan untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan setelah sumber daya tadi lengkap semua. Nah sekarang tujuan. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, hasil yang kita harapkan tujuan tadi untuk apa? Sesuai dengan kita strategi tadi. Yang kedua, tujuan tadi diputuskan dalam rapat kolektif. Rapat yang mungkin rapat antar pengurus, rapat kecil gitu. Setelah rapat kolektif, berdasarkan masukan dari basis, mungkin dari cermin dari kebutuhan organisasi itu apa dibutuhkan, dari sini kita bisa simpulkan. Setelah tujuan kita dapatkan, baru tanggung jawab. Pengurus organisasi adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk memimpin, mengelola, atau mengamini seluruh rangkaian kerja organisasi. Jadi sini ada kata patah kepemimpinan bersifat kolektif, tidak ada namanya senioritas. Senioritas itu dilahirkan dari ada penindasan dan melenggengkan relasi kuasa yang timpang. Setelah semuanya terdapat, tanggung jawab sudah ada, sumber daya ada, kode sudah lengkap, baru kita jalin komunikasi. Komunikasi ini adalah seni tentang mendengar pendapat orang, masukan orang, itu kita dengarkan. Jadi kita tidak perlu egois lah.
Seni berkomunikasi ini ada seni komunikasi ini ada namanya observasi. Observasi ini kita pertama dari diri sendiri dulu, baru dengan orang lain ataupun orang lain kita observasi, mengamati. Kira-kira apa nih yang bisa kita komunikasikan sama dengan situasi macam ini? Nah, setelah kita mengamati, kita berbicara, memilah kata-kata yang sesuai dengan tujuan tadi. Kalau tujuan kita merekrut, berarti kita harus mempromosikan orang yang kita rekrut, memilah kata, intonasi kita, nama merayu, merekrut kita intonasi mesti agak merayu lah. Nah, dari itu merayu, kita kasih orang yang kita rekrut tuh setelahnya bertanya, apa yang kita tanya kita menjawabnya. Dengan berbicara kita pun tidak boleh keras-keras, seperti penyanyi dangdut lah gitu. Setelah berbicara, baru body language. Body language ini ya seperti tatapan pertama kata Pak Nel, dari mata turun ke hati. Mimik muka kita kalau merekrut orang tuh kan nggak mungkin harus sangar-sangar. Kau mau ikut nggak? Nah, nggak kayak gitu. Mungkin muka kita ya nggak senyum sedikit. Satu tatapan mata kita kayak mana, jangan melotot. Gerakan tangan kita, nama kita mengajak orang tuh ya merangkul lah. Jadi posisi tangan tuh jangan berkepal untuk meninju. Setelah itu kita mendengarkan pembicaraan yang orang rekan lain ataupun orang kita rekrut itu, dan tidak memotong pembicaraannya. Kita tampung aja dulu aspirasinya, apa yang dia bicarakan. Lalu kita networking. Networking ini kita tidak membatasi pergaulan, bisa kemana aja mencari jaringan tadi. Setelah itu don't stop. Jadi jangan berhenti karena kita ada kesalahan. Kita harus terus memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada kesalahan itu ya diperbaiki dan saling mengingatkan. Kalau memang salah kita saling mengingatkan. Ini film kita lewatkan aja nih film. Jadi setelah kunci dari keberhasilan strategi ini, yang pertama itu kesanggupan kita menggali, memenuhi modal organisasi tadi seperti yang dibicarakan di atas. Yang kedua, kita merumuskan tujuan konkret dan terukur, terarah. Jadi tidak sembarangan asal sembrono aja. Yang ketiga, kesanggupan mengolah pemimpin yang baik tadi. Sudah kita dapat massa, menggerakkan massa tadi, harus satu komando. Kemana kita gerakkan massa tadi untuk mencapai tujuan kita tadi ini. Lalu yang keempat, komunikasi yang asertif, yang bisa dimengerti lah dengan orang yang kita pimpin. Strategi mobilisasi buruh perempuan. Ini masalah perempuan ya. Nah, tentu kita kalau nama perempuan kita kumpul lah, kita buat pun yang mengerti dengan sistem perempuan ini macam mana. Mungkin kita kalau ada laki-laki ini kita kurang paham ya, mungkin paham sedikit-sedikit aja karena kita pada dasarnya laki-laki ini bertindak kita secara pakai pikiran kita, kurang pakai perasaan. Jadi untuk strategi mobilisasi ini kita bawa lah kawan kita yang perempuan, perjuangannya keras melawan kapitalisme, contohnya macam kayak penindasan pengambilan cuti haid bagi pekerja perempuan, dan melawan budaya patriarki. Langkah memerdekakan perempuan itu pertama membangun pemahaman tentang hak-haknya perempuan,
pekerja perempuan di suatu perusahaan. Kedua, merumuskan kebijakan afirmasi. Yang ketiga, merumuskan konsep perencanaan organisasi. Jadi langkah kemerdekaan perempuan itulah pertama kita membangun pemahaman bagaimana hak-haknya wanita di suatu tempat pekerjaan. Kedua, merumuskan afirmasi tadi. Dan yang ketiga, merumuskan konsep perencanaan organisasi. Jadi hanya itu saja lah yang saya dapat sampaikan. Mungkin kurang lebihnya saya minta maaf. Bisa kita buka sesi tanya jawab, panel. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Asri. Kita langsung saja buka tanya jawab, atau mungkin ada yang menambahi ya pengalaman-pengalaman kawan-kawan tentang strategi mobilisasi di serikatnya, begitu kita bisa berbagi pengalaman, terus juga bisa memberikan masukan-masukan begitu ya kepada kita pada malam hari ini. Saya persilakan kepada kawan-kawan yang mau menambahi atau memberikan masukan tentang Zoom kita hari ini tentang strategi mobilisasi serikat pekerja. Silakan, ada yang mau bertanya? Tanya yang lain boleh juga, Bunda, kan? Ya. Ini rata-rata sih yang hadir pada hari ini, saya lihat pimpinan pusat ya, rata-rata pimpinan pusat. Tapi saya juga melihat pariban saya begitu, Wakpalak gitu, bisa berbagi, ataupun sekjennya gitu ya, bisa berbagi bagaimana aku lihat di grup sebelah gitu ya, bagaimana teman-teman itu anggota SPIS itu di grupnya itu dia itu aktif gitu, aktif bertanya, dan tidak ada yang keluar dari grup gitu. Saya sudah hampir setahun lah ya di dalam grup itu, tapi saya lihat komunikasinya sangat bagus. Jadi bisalah dilepaskan dulu sendoknya itu, Pariban, Wakpala, ketua, masukannya gitu, atau pengalaman-pengalamannya gitu. Aku makan dulu lah. Saya makan nanti lanjut yang lain dulu. Ada sekretarisnya Bung Jupri, mungkin bisa. Silakan Bung Jupri. Lanjut aja dulu, Bun. Oke. Di sini saya ada Bu Mala. Bu Mala mungkin bisa ya pengalaman-pengalaman Bu Mala tentang strategi ya, khususnya di Sumsel ya. Bisa berbagi pengalaman, terus apa sih kendala-kendala kita gitu di lapangan, khususnya kita bicara tidak khusus perempuan begitu ya, tapi kita juga bisa bagaimana kendala-kendala khusus tentang serikat pekerja yang ada di Sumsel tentunya. Silakan Bu Mala. Ya Bun, sebenarnya ini maluan nih ceritanya karena serikatnya udah nggak ada lagi. Mobilisasi yang dimaksud ini yang bagaimana ya? Apa yang dimaksud dengan mogok kerja atau demo atau gimana ini? Malah belum paham nih dari bahasan Iya, tadi. kalau di sini kita kan belajar tadi bagaimana gitu ya, cara kita untuk mobilisasi begitu ya, untuk penguatan di serikatnya gitu. Strateginya seperti apa gitu. Terus kendala teman-teman itu apa? Terus tujuan-tujuan yang dicapai sama teman-teman itu tercapai tidak begitu. Iya, mobilisasi ini ya salah satunya yaitu mogok kerja tadi, yuk. Tentu kan kita memobilisasi menggerakkan massa tuh.
sebelum kita menggerakkan massa kan kita juga ada diskusi kecil yang para pimpinan penggerakan massa tuh yuk. Jadi mengajak orang itu untuk mengikuti kita demo tadi itu salah satunya apa yuk, yang mencapai target tujuan kita tuh ya tuntutan kita itu bisa terkabul gitu yuk. Oke, kalau itu biasanya kita di sana ini ada masalah nih, misalnya apa yang mau dicapai, misalnya perundingan upah lah contohnya gitu kan. Di sini kita rapat, setelah itu kita melibatkan, kalau di Sukriti kan ada Danton, Danru gitu ya, yang di lapangan, untuk memberikan pemahaman langsung ke mereka. Jadi pengurus serikat itu tidak hanya cukup di serikat, kami berbagi tugas untuk menyebarkan pemahaman tentang kenapa kita melakukan moker atau demo dengan bahasan ini. Ternyata ada kendala gitu, apa yang ingin kita capai, angka-angka yang ingin kita capai, itu kami menghubungi Danton. Danton itu komandan peletonnya, terus akan terus sampai struktur bawah. Seperti itu kalau memberikan informasinya dulu sampai di situ. Setelah itu kami akan menyerap lagi aspirasi. Apa yang kita maksud mau mengadakan mogok kerja ini, setuju atau tidak, atau ada usulan lain, kita rapatkan kembali. Setelah itu kita baru membuat keputusan dan panitia untuk pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan juga kita tetap mempunyai koridor-koridor dengan tujuan bahwasannya diadakannya mogok kerja, mobilisasi mogok kerja ini tujuannya apa, seperti itu terus. Jadi ketika di lapangan pun tetap kita melakukan penjelasan tetap kelompok-kelompok kecil. Nah, jadi tetap koordinasi. Setelah itu dijelaskan lagi perkembangan tentang perundingan upahnya. Nah, seperti itu dulu gambaran umumnya. Oke, terima kasih Bu Mala. Saya dapat juga ilmu ya dari sini bahwa apa namanya strategi itu kita juga harus punya perencanaan begitu ya. Kita harus punya perencanaan dan kita juga tidak bisa bekerja sendiri pengurus serikat dan harus melibatkan anggota-anggota dalam melakukan pergerakan. Terus bagaimana berbagi gitu ya, berbagi peran gitu untuk mencapai tujuan-tujuan yang kita sudah yang mau kita tempuh begitu ya Bu Mala. Terima kasih Bu Mala masukannya. Mungkin Pak Sumanto, saya minta masukan dari Pak Sumanto tentang ini, Pak Sumanto, tentang strategi mobilisasi, karena Pak Sumanto juga udah ada salah satu senior kita gitu ya, di pengalaman di perjuangan di serikat khususnya di RAPP. Silakan Pak Sumanto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih waktunya Bunda. Senang bisa bergabung dengan kawan-kawan. Dalam arti yang sempit, sebenarnya mobilisasi ini sudah kawan-kawan ceritakan tadi ya. Dalam arti yang sempit itu adanya menggerakkan orang untuk bisa beraktivitas. Itu kalau menurut saya. Aktivitas apa? Ya aktivitas berserikat. Ya. Orang diundang rapat, kemudian datang. Orang mau datang, tentu ada alasan. Nah, kemudian orang diundang untuk konsolidasi, rapat akbar, itu juga bagian dari mobilisasi. Orang diundang Zoom untuk hadir dan mendengarkan, itu juga proses mobilisasi. Itu dalam arti yang sempit. Jadi dalam arti yang luas tadi ya itu tadi. Kalau mobilisasi itu mengerahkan massa untuk menggerakkan orang dengan cara, dengan waktu tertentu, dengan tujuan tertentu agar tujuannya itu tercapai. Ya, caranya itu tentu ya dengan pengerahan massa itu kita berharap ada tekanan atau bergening
position kepada perusahaan atau kepada pemerintah atau kepada siapa saja yang kita tekan. Nah, bagaimana agar orang itu mau bergerak, orang mau mendengar apa yang kita sampaikan? Tentu harus ada contoh. Ya, yang menggerakkan itu harus bisa menjadi contoh, harus bisa menjadi teladan. Makanya kemudian orang dipercaya. Jadi kalau tadi Bunda menyampaikan terkait dengan masalah ada serikat yang aktif, yang ini karena ada tokohnya, ada tokoh yang bisa dipercaya, ada tokoh yang punya integriti, ada tokoh yang bisa menjadi teladan, dan seterusnya dan seterusnya. Tanpa itu semua, itu susah kita memobilisasi orang, susah kita menggerakkan orang. Yang ada hanya oposan-oposan ya. Kalaupun dikumpulkan itu biasanya karena ada iming-iming, ada hadiah, ada uang, ada macam-macam. Nah, tapi kalau orang digerakkan mau bergerak dan berkumpul di satu tempat, orang mau rapat, itu karena ada kepentingan bersama. Nah, untuk menyatukan kepentingan bersama tadi butuh saling pengertian, ya, saling komunikasi, saling mengisi, saling percaya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu jadi Bunda. Jadi menggerakkan orang itu memang harus dimulai ya. Studi circle merupakan salah satu bentuk juga mobilisasi sebenarnya. Ketika seorang leader tidak mampu menggerakkan orang-orang yang hanya 10 orang untuk menarik orang agar mau hadir dalam suatu pertemuan, itu patut dipertanyakan. Gitu. Jadi kalau saya lebih kepada baik perempuan maupun laki-laki sebenarnya pada prinsipnya sama saja. Ya, kalau tadi narasumber menyampaikan perempuan itu berpikir lebih kepada hati dengan sentuhan-sentuhan, dengan perasaan, dan laki-laki itu dengan pikiran dan rasional, itu hanya salah satu karakter atau faktor saja yang menyebabkan orang mau berkumpul. Demikian Bunda. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bendung, Pak Sumanto. Saya sepakat dengan Pak Sumanto bahwa hari ini Zoom kita yang 2 minggu sekali ini adalah salah satu strategi gitu. Saya sepakat itu kenapa? Karena tanpa Zoom kita lakukan ini, kita tidak akan mungkin melakukan pertemuan rutin secara tatap muka begitu ya. Jadi saya sepakat bahwa Zoom ini adalah salah satu bagaimana penguatan kita secara online begitu. Bagaimana komunikasi kita untuk penguatan serikat begitu ya di FSP2KI. Terima kasih sekali lagi Pak Sumanto, dan di sini saya punya Abang nih Darul Arifin Pelalawan gitu. Bang Darul Arifin Pelalawan, saya tuh pengen kenalan, ini saya belum kenal ya, belum. Apa memang saya ini ya kurang dari Darul Arifin Pelalawan ada masukannya, Bang? Atau ada yang mau ditanyakan kepada narasumber begitu tentang tentang judul kita hari ini, pelajaran hari ini tentang strategi mobilisasi serikat pekerja. Bang Darul Arifin, kami persilakan, Bang. Oke, terima kasih. Maaf Bu, lagi kerja ya. Ya, aku terima kasih. Ini wajahnya baru saya kenal. Salam kenal. Saya juga harus memperkenalkan diri saya bahwa saya ada moderator hari ini pimpinan pusat di FSP2KI bidang gender. Jadi mungkin ada masukan dari Bung Darul gitu tentang Zoom kita hari ini. Masukannya atau pertanyaannya kepada narasumber kita, silakan Bung Darul. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Kenalkan nama saya Darul Arifin dari Pelalawan Bu, SP Rio Power, KPP. Mohon maaf pakai baju kerja ya, memang kondisi pekerjaan. Tapi alhamdulillah dapat mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, yang pertama sampaikan mungkin ini
pertanyaan lah kepada pemateri pada malam hari ini. Nah, sesuai dengan materi kita, mobilisasi adalah sebuah sifat yang bersifatnya sosial untuk bisa mengajak teman-teman untuk bergabung dengan serikat pekerja khususnya. Itu inti teori kita pada malam hari ini. Tapi yang sampaikan bagaimana saya menghilangkan suara saya dengar, Bu? Kedengeran, Bung. Nah, yang saya tanyakan bagaimana sih cara kita menghindari sifat negatif, pandangan negatifnya dari kawan sebagian kita bahwa kepengurusan ataupun serikat pekerja mengambil yang enak-enaknya saja gitu tanpa membantu pergerakan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, ini sifat negatif, pandangan negatif bagi sebagian dari pekerja saat ini kepada pengurus serikat. Nah, bagaimana cara kita? Padahal kita sudah berupaya sebaik mungkin mengadakan kegiatan mobilisasi termasuk studi cycle yang pernah kita lakukan untuk memberikan motivasi pada kawan-kawan kita, tapi masih ada juga kawan-kawan kita yang mempunyai pandangan negatif kepada pengurusan serikat. Ini perlu kita masukkan kepada moderator. Gimana cara kita sih agar memberikan pada kita sudah memobilisasi, mengajak dengan santun, sosial. Mohon sarannya dan masukannya sehingga kedepannya banyak rekan-rekan kita pekerja bergabung dengan serikat. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bung Darul. Saya bahagia banget gitu ya, muka baru gitu ya, tapi kelihatan semangatnya semangat baru, masih muda, pekerja muda ya. Mudah-mudahan dengan Zoom berikutnya selalu ikut begitu. Nah, mungkin kepada narasumber Bung Asri, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan sahabat kita Bung Darul, Bang. Oke Bunda, terima kasih Bunda. Makasih Darul. Mungkin ya pada prinsipnya Darul ya di tempat kita ya mungkin sama aja mungkin sistemnya kayak Darul bilang. Cuman kita ya tetap aja menampakkan hal-hal yang positif dari serikat kita. Memang ya terus terang aja kita mengajak yang anak-anak zaman sekarang ini untuk mengumpul saja dengan dikasih istilahnya makan gratis agak susah memang, betul. Itu saya akui itu. Kayak Pak Manto bilang tadi itu ya memang agak susah sulit lah. Lain dengan yang sifatnya karena menurut saya Pak Darul, jiwa sosial anak sekarang ini kan banyak dengan dirinya sendiri gitu. Jadi kita pun harus cari teknik juga nih kayak mana bisa mengumpulkan atau kita buat macam mana yuk ada mabar sama-sama. Nanti gini-gini ya. Nampaknya harus ubah strategi macam itu Pak Darul. Ya, jadi dari menurut saya ya untuk menghilangkan pandangan negatif anggota sama kita pengurus serikat, kita nampak saja lah hal-hal yang positif yang kita capai. Karena kita kan ada masing-masing kita ada grup pengurus nih kan, grup pengurus serikat mungkin kayak RPI ada, grup aspirasinya ada, PALEP ada, paper juga ada. Jadi di grup pengurus itulah kita share bahwasanya kita telah melakukan suatu hal-hal yang positif. Jadi bagi mereka mungkin yang tidak membaca itu pandangannya yang negatif. Itu biasa lah Pak Darul. Jadi kita ya sebagai pengurus kita berapa aja lah, berlugowo gitu. Kalau kira hal yang tidak menguntungkan itu kita nggak usah kita dengar kali. Kita tetap maju terus, tetap semangat menolong orang Pak Darul. Mungkin dari saya itu Pak Darul. Ya. Oke, terima kasih Bu Ngasih menyampaikan. Mudah-mudahan kita tetap kompak untuk kemajuan serikat ke depan. Terima kasih Bu. Maaf Bung Darul, aku mau tanya sekali lagi. Bung Darul itu di Riau Power ya? Iya Bu, di Riau Power Bu. Di Riau Power sebagai pengurus ya? Iya. Oke. Saya mungkin kasih sedikit masukan kepada Bung Darul dan teman-teman pengurus ya, bahwa memang untuk memobilisasi untuk memberikan pandangan gitu kepada khususnya
teman-teman yang baru masuk ke kerja begitu. Nah, mohon untuk juga kepada pengurus bahwa lakukanlah keterbukaan. Salah satu keterbukaan itu maksudnya ada laporan-laporan yang betul-betul anggota kita itu harus tahu masalah laporan keuangan atau masalah bagaimana apa pencapaian-pencapaian oleh pengurus serikat dan apa sih kendala teman-teman pengurus gitu ya tidak bisa mobilisasi. Itu harus dibicarakan kepada anggota bahwa pengurus juga harus ada pertemuan rutin yang harus dilakukan oleh pengurus dan dari situlah kita bisa memahami keinginan, kemauan, tujuan kawan-kawan kita yang masih baru atau masih ada pemikiran negatif. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya yang Bung Darul ya. Oke Bu, terima kasih atas saran masukannya Bu. Oke. Terus di sini saya ada namanya Bang Firman ya. Bang Firman, selamat malam Bang. Saya juga minta masukan dari Bang Firman. Bang Firman ini dari, kalau nggak salah dari MBS ini ya. Halo Bang Firman. Dari SPK, Bun. Oh SPK ya. Bung Firman ada? Bung Firman? Mana dia? Izin Bunda. Sudah Oh siap iya. makannya. Oke. Disilahkan Wakpala sebagai Ketua SPI sama Pariban. Silakan. Oke, Bung Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya topiknya ini sudah lawas. Kalau nggak kita ulang-ulang, kita akan lupa. Sebenarnya kesehari-harian kita ini mobilisasi itu sebagaimana sampai ke Pak Pendem tadi itu sudah kita laksanakan. Cuma bentuknya seperti apa, terus kuantitasnya seperti apa. Baik, dengan tidak menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Pendem tadi, saya coba ambil pengertian dari mobilisasi dengan dua istilah. Pertama itu kita ambil penguatannya, penguatan SPA itu sendiri. Salah satu penguatan SPA itu sendiri seperti ini ya, Jung. Kemudian agenda-agenda pertemuan, studi circle itu termasuk. Atau kegiatan-kegiatan yang lain, yang agenda-agenda rutin, yang sifatnya untuk meraih simpati daripada anggota sendiri maupun pihak lain ataupun pihak perusahaan. Nah, itu juga bagian daripada mobilisasi. Tapi saya melihat konteksnya disampaikan oleh narasumber tadi, kita lebih cenderung memobilisasi tentang pengarahan massa. Tentu kalau berbicara pengarahan massa, maka banyak poin-poin yang harus kita perhatikan. Bagaimana supaya mobilisasi itu berjalan? Tentu sang mobilisatornya atau sang penggeraknya itu harus mampu mengambil kepercayaan daripada anggotanya. Itu penting. Sebabnya begitu kita cetuskan untuk mengerahkan massa, mengerahkan anggota, tapi faktanya tidak ada, itu sangat fatal untuk ke depannya. Sekali surat kita sampaikan ke pihak manajemen atau ke pihak terkait akan untuk menggerakkan anggota kita, nyatanya tidak maksimal, ini sangat fatal. Maka ini harus hati-hati, kita tidak sembarang untuk menggerakkan anggota itu membuat satu kesepakatan untuk pengerahan massa dalam menuntut sesuatu hal. Jika itu tidak tercapai, katakanlah dari jumlah anggota yang 100%, yang hadir hanya 10% atau 15%, ini akan jadi bumerang daripada SPA itu sendiri. Maka itu harus hati-hati. Kenapa? Sekali kita melangkah, sementara anggota sendiri tidak mampu atau tidak bersedia menjawab atau bersedia mengikuti apa jadi arahan daripada penggerak,
ini akan presiden buruk pada pekerja dan perusahaan akan menilai ternyata itu hanya sebuah halusinasi daripada CSPA itu sendiri untuk menuntut. Faktanya tidak sesuai yang diharapkan. Karena sering kita lihat jumlah aksi 1.000, padahal realitanya hanya 100. Berarti kan berapa persen? 10%. Jadi tidak perlu kita menyampaikan itu jumlah 1.000, faktanya hanya 10%. Itu satu. Jadi itu harus ekstra hati-hati kita. Harus kita bungkus kegiatan itu sebaik mungkin sehingga tercipta dalam menggerakkan massa itu memang betul-betul maksimal. Untuk sesuatu itu butuh butuh perjuangan. Pertama itu tadi saya sampaikan, mengambil kepercayaan daripada anggota. Mengambil kepercayaan ini sebenarnya pertama itu latar belakang kita untuk menjelaskan kepada anggota sebenarnya dalam berserikat itu tujuannya seperti apa. Transparansi tentang keuangan, transparansi tentang hasil kinerja kita selama ini. Salah satu contoh kecil yang sangat dirindukan oleh kaum anggota adalah ketika menyampaikan sesuatu hal kepada pihak perusahaan, baik itu dalam katakanlah surat sepotong tuntutannya, belum ada istilah penggerakan massa, apa yang kita sampaikan kepada pihak perusahaan, itu anggota harus tahu. Surat yang kita layangkan kepada perusahaan itu anggota wajib hukumnya itu tahu. Kemudian, ketika jawaban perusahaan ada atau tidak ada, berhasil atau tidak, dikembalikan lagi kepada anggota. Jawaban perusahaan itu seperti apa? Harus disampaikan secara utuh. Supaya apa? Dari situ kawan melihat tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Karena kita ini adalah pengurus, adalah bagian daripada jiwa anggota. Maka ketika sesuatu hal yang menjadi pertanyaan anggota itu, timbul pertanyaan yang tidak bisa kita jawab atau tidak mau menjawab, itu jadi persoalan besar. Enggak. Jadi untuk mengambil kepercayaan salah satunya itu tadi, keterbukaan tadi disampaikan oleh Bung Susan. Kemudian, untuk memobilisasi massa ini kan tidak bisa ya, paksaan ya. Tidak bisa dipaksa. Karena jika dipaksakan, ya ranahnya kan bisa berbau pidana. Ketika orang tidak mau diajak aksi, kita paksa. Ini ranahnya bisa berbalik kepada kita. Ini terus hati-hati. Meskipun dengan bahasa-bahasa yang ya agak-agak halus, tapi kalau sifatnya ada intimidasi, ini sangat berbahaya. Paling bisa dilakukan, ya, untuk memaksakan anggota itu, kita menjabarkan bahwa ADRT itu akan berlaku. Sanksi-sanksi menurut ADRT yang sudah dibuat itu berlaku apabila tidak dipenuhi anggota. Artinya, ketika ADRT mengatur apabila tidak mau memperjuangkan hak, ya diri pribadi atau hak bersama, akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal sekian dikeluarkan daripada SPA-nya. Nah, itu seperti itu bisa. Tapi kalau bersifat fisik, bahkan ajakan itu sifatnya akan merampas hak-hak dia untuk tidak melakukan aksi, ini kan berbahaya. Itu jadi pertimbangan. Kemudian katakanlah kita ini akan menuntut sesuatu ya, hal. Tapi pastikan dulu untuk menambah jumlah semaksimal mungkin anggota yang kita gerakkan. Tentu tuntutan itu yang mencakup untuk keseluruhan pekerja, yang dimaui untuk semua orang dalam perusahaan itu. Sekalipun tuntutan itu adalah bagian dari tuntutan daripada SPA sebelah. Terlepas dari itu, karena itu mencakup tuntutan daripada semua anggota, tentu itu lebih baik jumlah kehadiran daripada peserta atau aksi tadi. Nah, meski terkadang perusahaan sangat pintar, perusahaan itu sengaja membuat kebijakan yang merugikan para pekerja itu tidak secara utuh untuk seluruh semua. Perusahaan mengambil satu kebijakan merugikan karyawan tidak secara utuh. Sebahagian unit kerja A, B, C, bahkan itu secara bergulir. Saya kasih contoh. Ketika unit kerja A merugikan pekerja di poin 1, nanti di unit kerja B merugikan pekerja di poin B. Nah,
Begitu seterusnya. Dan temponya biasanya mereka atur bagaimana supaya ketika satu permasalahan ini lagi panas, ini di poin yang kedua ini agak ditenangkan dulu. Nah, sudah dingin nanti di persoalan yang satu, baru dicoba lagi yang kedua. Maka perusahaan itu pintar. Supaya apa? Jangan tercipta pergerakan massa itu secara luas. Nah, sekarang kalau kita hubungkan dengan mobilisasi tadi, bagaimana untuk menggerakkan semua anggota? Sementara persoalan itu masing-masing di kerja, belum tentu keseluruhan. Ini kan jadi problem. Ini sering kita temukan di lapangan. Maka pertama untuk mengerakkan massa sebesar-besarnya tentu permasalahan yang besar. Kalau itu tidak terwujud, katakan tidak ada kejadian seperti itu di perusahaan tersebut yang mengakibatkan kerugian daripada pekerja secara keseluruhan. Ambil satu poin yang mana kasih contoh begini. Ketika di unit kerja ada persoalan perselisihan di situ, itu kita bipartitkan. Oke, kita rundingkan. Tidak ada jawaban, simpan ini persoalan. Tapi bukan di PTS kan, simpan. Mainkan lagi di bulan keduanya. Sambil berjalan ini di unit kerja ini persoalan lanjut terus. Apakah itu ranahnya ke tripartit atau PHI sambil berjalan, mainkan di unit kerja yang lain. Nah, persoalannya katakanlah di unit kerja pertama tadi masalah katakanlah PHI. Nah, idenya apa kasusnya? Katakanlah pemotongan upah. Nah, kita kejar di pemotongan upah. Begitu seterusnya. Maka kita usahakan. Ya kan? Begitu kita merangkum untuk memobilisasi anggota itu, ya, katakanlah aksi dari poin-poin ini 1, 2, 3 permasalahan dan seterusnya, usahakan sebanyak-banyaknya kasus tadi itu kita naikkan supaya semua pekerja, semua anggota SPA tadi terlibat akan menghadapi permasalahan itu. Nah, untuk ini bisa saya simpulkan, siapapun dia, katakanlah di unit kerja A permasalahan seperti itu, di B begini, di C begitu. Maka kalau kita rangkumkan semua persoalan ini kan menjadi padu, menjadi kebutuhan sekian banyak orang semuanya kita merasakan itu. Maka itulah salah satu upaya sehingga kalau untuk mengarahkan anggota itu supaya lebih maksimal ya seperti itu. Lebih banyak kasus yang kita orbitkan. Jangan satu. Kalau satu pasti pemikiran anggota sendiri itu kan di kelompok itu kita kan belum atau kita kan enggak. Itu bahasa itu sering. Kadang-kadang anggota ini memanfaatkan situasi itu. Nah, nantilah biarlah itu nanti kalau permasalahan enggak selesai baru kita ikut bantu. Itu bahasa umum. Nah, begitu sebaliknya, begitu timbul permasalahan di unit kerjanya, di unit kerjanya juga menyampaikan begitu. Kemarin pun dia ada tanggapan kok, ada respon, ada bantu. Ini kan jadi persoalan. Jadi maksud saya, supaya kita mau mengambil kesimpulan untuk melangkah supaya jumlah massa lebih besar, maka tidak cukup satu tuntutan, banyak tuntutan yang melibatkan akan berdampak kepada anggota itu semua permasalahannya, sehingga semua merasakan semua bangkit. Nah, kemudian saya agak panjang sedikit ini, Bunda Susan. Ini soalnya agak sedap itu. Nah, kemudian menjelaskan tahapan-tahapannya. Rencana itu seperti apa? Saya umpamakan seperti ini ya. Tahap pertama, ya kan, persiapan yaitu pengumpulan rapat-rapat untuk melaksanakan aksi ini atau pergerakan ini. Oke, setelah itu jatuh kesepakatan untuk melaksanakan aksi. Langkah berikutnya apa? Pelaksanaan aksi. Pada saat pelaksanaan aksi ini, ya kan, tentu kan itu ada tim perunding. Maka tim perunding ini harus menjelaskan apa hasil perundingan itu, apa hasil kesepakatan, berhasil atau tidaknya. Kedua, harus dijelaskan apa langkah selanjutnya.
harus direncanakan itu. Jadi kita sampaikan ke anggota, ketika tuntutan ini tidak terjawab, langkah kita yang kedua adalah ini. Dan harus dijalankan. Atau ketika aksi pertama yang tidak terjawab, maka kita lanjutkan aksi berikutnya yang kedua ini. Jika aksi kedua tidak terjawab, maka kita lakukan ini. Jadi anggota itu mereka paham tahapan perjuangan itu tidak putus, paling tidak 2 atau 3 kali lanjutan daripada aksi pertama. Boleh saja hari pertama itu aksi kata pengarahan massa, yang kedua bisa saja dengan konsolidasi, yang ketiga bisa jadi jatuhnya PHI. Jadi itu tahapan-tahapan itu harus kita jelaskan kepada anggota bahwa anggota itu penuh harap bahwa saya perjuangan tidak sekali. Jadi begitu tidak terjawab, mentas. Nah, kemudian manakala tidak diambil kesimpulan untuk langkah-langkah yang lebih penegakan hukum lah saya katakan. Ya sudah, simpan itu kasus. Itu menjadi apalah, jadi catatan. Nah, mungkin bertempo dalam 3 bulan berikutnya mulai lagi seperti itu. Jadi semakin banyak temuan-temuan kasus yang kita perjuangkan, semakin banyak temuan kasus tidak terjawab. Begitu kita upayakan memperjuangkan kasus berikutnya, ini setrumnya luar biasa ini. Dengan kalimat kemarin kita dibodoh-bodohi, ini masa mau kita dibodoh-bodohi lagi? Dengan bahasa itu kan propagandanya kan sangat terasa sama anggota ini. Nah, maka semua itu kembalikan kepada setelah semua itu kita laksanakan, kembalikan supaya jangan ada bumerang kepada kita. Laporan pertanggungjawaban tadi kepada anggota terhadap kegiatan itu seperti apa, langkah-langkah lanjutannya seperti apa, supaya benar-benar kita tidak ada image daripada anggota atau jangan sampai ada image daripada anggota. Kita menggerakkan anggota itu mengaksi hanya dalam benak anggota itu jangan sampai muncul mencari popularitas sehingga ketuanya punya power gitu. Ujung-ujungnya nanti kan dia punya nama, untungnya kan dia gitu. Anggota itu sering berpikir gitu, nanti kan ujung-ujungnya punya power segala macam, jadi dengarkan pimpinan, sementara kita bagaimana? Untuk menangkis itu tidak lain tidak bukan transparan setiap kegiatan-kegiatan yang disampaikan. Bahkan saya mau sampaikan, apapun bentuk kegiatan tidak perlu ada kita tutup. Justru lebih sering kita sampaikan kepada anggota itu bentuk keberanian kita menjelaskan kepada anggota supaya tidak ada dugaan anggota ini ketua kita hanya berani dalam ruang sempit aja. Kalau ada di media bagaimana, apalagi zaman sekarang media sosial ada kan. Nah kalau kita sudah berbicara di media sosial, tentu kan orang berpikir ini pasti dimatikan kartunya ini gitu. Nah orang kalau sudah mati kartu, dia sudah nggak pikirkan apa lagi resiko. Nah anggota akan melihat seperti itu. Oke, itu aja Bunda, terima kasih. Ya. Terima kasih Ketua, bahwa saya sedikit juga setidaknya saya dapat pelajaran bahwa yang dibicarakan oleh Ketua tadi adalah modal ya, modal mobilisasi kita itu adalah seorang pemimpin begitu ya. Seorang pemimpin itu bagaimana dipercaya oleh anggotanya begitu. Seorang pemimpin itu bagaimana dia bisa mengayomi anggotanya begitu. Seorang pemimpin itu bagaimana mau bertanggung jawab. Seorang pemimpin itu bagaimana dia mau berkorban untuk anggotanya. Begitu ya saya dapat. Nah, tapi tujuannya, kuncinya sebenarnya itu gitu ya daripada pemimpin tadi bahwa tujuan anggota, tujuan cerminan kita itu ke depannya untuk anggota itu tercapai gitu. Itu sih sebenarnya tujuan kita begitu. Ini adalah salah satu tadi yang diucapkan oleh Ketua. Bagaimana modal kepemimpinan gitu. Jadi semoga juga ketua-ketua SPA itu mempunyai ada seperti itu modal kepemimpinan. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Ketua SPIS. Nah, saya juga malam ini menyambut sahabat saya semua dari beberapa provinsi ya, ada di Jambi, ada juga ini sudah hadir dari Kalimantan begitu. Tapi saya mau bertanya, ini Pak Haris ini siapa ya? Pak Haris? Pak Haris, selamat malam Pak Haris. Bang Haris ya. Malam Bunda. Bang Haris ini
bisa dibuka kameranya, Bang? Lagi ini Bunda, lagi ngajarin anak juga ini. Oh, Bang Aris dari mana ini? Dari apa? Saya lupa Bunda. Ada masukan atau pertanyaan sama narasumbernya malam ini, Bang Aris? Sementara Bunda lanjut aja dulu, kita jadi pendengar budiman aja dulu Bunda. Oke, ya. Terima kasih Bang Aris. Terus ada di Zoom ya. Itu ada kawan saya juga dari Jambi. Dari Jambi, Bung Suwandi, ada pertanyaan untuk narasumber kita malam ini tentang mobilisasi, strategi mobilisasi di Serikat Pekerja, Bang. Dari Jambi, Pak Suwandi. Izin Bunda, menanggapi Bunda. Oke, Pak Darul ya? Ya, Ya, ya. izin Silakan. izin Bunda kepada Pak, mohon maaf nih Pak, yang tadi disampaikan oleh ketua kita, itu kan luar biasa tuh panjang lebar. Memang orang tua tuh ilmunya lebih pengalaman lah kan. Langkah-langkah tadi disampaikan untuk mobilisasi tadi yang pertama saya sangat setuju dengan sosok pemimpin ketua-ketua itu kan agar tariknya anggota bisa diajak itu. Tapi tadi ada yang langkah-langkah disampaikan antara tadi untuk transparansi tentang aksi kita yang pernah kita lakukan itu harus transparan dengan izinnya gitu kan. Walaupun tadi disampaikan kita menyampaikan dalam surat izin itu 1.000 orang, tapi yang hadir 10% tadi disampaikan. Tapi menurut pendapat saya ini sebuah yang harus kita lakukan gitu. Kita kan namanya aksi itu kan sebuah gertakan yang harus disampaikan. Maka di awal-awal kan kita nyampaikan nih, itu kan sebuah motivasi bagi kita sebagai anggota bahwa kita akan hadir 1.000 orang gitu dan nyampaikan kepada izin ke sifat pengamanan itu kan sebuah gertakan kita untuk penyemangat anggota kita dan itu membuat yang akan kita tuju itu baik dengan keamanannya tentang siapa yang akan kita lakukan aksi itu kan sebuah gertakan bagi kita gitu. Makanya kita saya kurang setuju kalau pendapat tadi sampaikan kita akan hadir 10 orang itu kan bukan sebuah aksi maupun yang hadir cuman kita daftarkan yang hadir itu 2.000 orang maupun nanti hadir cuma 20 orang atau 20% itu nggak apa-apa gitu pandangan saya. Maka sebuah motivasi, sebuah gertakan bagi kita sebagai pengurus dan anggota kan motivasi. Kita akan hadir menyampaikan kepada rekan kawan kita akan hadir sama-sama menghadiri sebanyak 20 orang gitu kan. Dan yang efek negatif juga kepada yang orang yang akan kita tuju itu adalah sebuah gertakan bagi kita ini mereka akan kencut dari awalnya gitu. Ini izinnya 2.000 orang gitu maupun nanti kan hadirnya enggak segitu ya sebuah harus kita lakukan. Ini kan sebuah gerakan kita gitu. Kalau di awal kita sudah nyampaikan Pak, Kimi mau izin Pak nanti ada cuma 20 orang, 10 orang. Kita nggak dianggap nanti di situ gitu. Ini yang perlu mohon maaf nih, saya masih orang baru di sini. Tapi ini sebuah yang harus kita pandangan saya itu kurang paham tentang itu, kurang sepakat. Tapi kalau untuk mengajak orang ini yang perlu kita perbaiki mungkin. Kalau seorang pemimpin harus diri sosial dirinya dulu yang harus kita perbaiki, yaitu saya setuju. Makasih, mohon maaf Pak Arman. Malam. Oke, Bung Darul, terima kasih juga masukannya. Kalau gertak itu kalau bahasa Medan ya, gertak gitu kan. Saya juga suka dengan bahasa gertak gitu kan. Jadi digertak dulu gitu. Ini masukan dari Bung Darul, nanti juga bisa kita simpulkan. Atau ada tambahan dari narasumber untuk Wak Palak tadi atau sama Bung Darul? Bung Asri, ada masukan tambahan gitu untuk masukan dari Wakpala sama Bung Darul. Silakan Bang Asri. Ya mungkin tadi itu maksudnya Bung Darul tuh ya walaupun seberapa pun itu pun jumlah orang ya tetap bergerak gitu. Sementara dari Wakpala tuh istilahnya jangan sempat pengusaha atau apa tuh menjengkali kita. Misalnya dilaporkan 10.000, rupanya yang datang 1.000, jadi kan 10% lebih dari yang ditargetkan. Jadi nanti aksi keduanya mungkin ya aksi pertama mungkin dikerahkanlah polisi sebanyak-banyaknya kan, ataupun satpam sebanyak-banyaknya di
area yang di demo itu. Nah, rupa yang datang nggak sesuai yang dilaporkan. Yang kedua dibuat aksi segitu lagi, mereka meremehkan SPA itu dari masuk dari ketua tadi. Sementara dari Darul tadi untuk penyemangat tadi berapapun itu tetap maju. Mau itu 10 orang, mau 100 orang tetap maju untuk penyemangat. Ya ada dari sisi baiknya ada juga kita tetap semangat. Nah, tapi dari sisi yang dibilang Wak Palak tadi, itu tadi penurun semangat tadi, istilahnya pengusaha tadi menganggap remeh lah. Oh, bilangnya 1.000 rupiah 100 orang ya kan. Begitulah kira-kira udah. Oke, Bung Asri, masukannya. Mungkin saya bertanya atau masukan gitu ya dengan kawan saya dari Jambi gitu ya. Bagaimana sih strategi gitu mobilisasi bahwa kawan-kawan saya yang ada di Jambi itu sendiri gitu ya di sana begitu di kawan-kawan itu juga kan perlu juga kita tahu bahwa bagaimana sih kekuatan teman-teman, kepercayaan diri, perjuangannya di daerah Jambi gitu. Jadi kami butuh masukan gitu dari Bang Suwandi, perwakilan dari Jambi, mungkin ada masukan-masukan kepada kita-kita yang ada di Zoom ini. Bang Suwandi bisa atau ada pertanyaan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Silakan Bang Suwandi dari Jambi. Izin Bunda, kawan-kawan semua mohon izin dulu. Ini kebetulan kami lagi di lapangan, lagi pawai ta'aruf untuk iya. Jadi mohon maaf belum bisa kasih komen. Iya. Oke Bang, lanjut dulu Bunda, lanjut dulu. Iya, standby terus di Zoom ya Bang ya sampai selesai. Siap. Iya. Oh Bunda. Terima kasih. Dari mana ini? Ada pula pekerjaan Bunda. Mohon izin Bunda. Mohon maaf. Oke, ya. Terima kasih. Bang Masalah dari Kalimantan, Bang, ada pertanyaan atau masukan kepada narasumber malam ini? Bang Masalah dari Kalimantan, dipersilakan, Bang. Halo, Bang Masalah. Sebentar, Bung. Lagi apa aku? Halo, lagi apa, Bang? Ya, Bun, sebentar, Bun. Sudah dengar kah? Sudah, Bang. Silakan, Bang. Baik. Makasih kawan-kawan semua, sorry ya. Lambat gabung tadi, jaringan di sini agak kurang mendukung ini. Jadi terima kasih. Mungkin sedikit mungkin bagi pengalaman lah ya. Karena mungkin di antara SPA yang ada gabung di FSP2K ini adalah SPKN mungkin yang begitu pengalaman minim. Ya, kami juga menganggap bahwa kami adalah salah satu SPA yang baru, ya tentu butuh pembelajaran. Tetapi sedikit banyak kalau kita menyikapi kita malam ini. Nah, memang kalau kita berbicara strategi mobilisasi massa, yang pertama memang harus kita tanamkan itu bahwa kepercayaan dari anggota. Kalau kita ingin mobilisasi massa dalam bentuk apapun ya, tanpa kepercayaan yang kuat dari anggota itu mustahil bisa tercapai dengan maksimal. Itu yang pertama. Nah, mungkin di dalam satu SPA setiap menggerakkan massa agar bisa lebih besar, mungkin punya cara masing-masing. Nah, kalau sistem kami di sini, karena sedikit banyak pernah kami juga lain namanya unjuk rasa yang sudah itu menjadi pilihan terakhir.
bahwa memang yang pertama itu kalau saya tahan dulu, saya tahan emosional teman-teman. Tidak begitu ada artinya katakanlah ada sesuatu yang kewajiban perusahaan tidak dilaksanakan yang telah disepakati dengan SPA, begitu tidak disepakati langsung kita unjuk rasa. Kalau saya tidak, saya menahan dulu emosi teman-teman. Setelah emosi itu memuncak, karena biasanya kalau sudah emosi memuncak itu paling enak kita mobilisasi orang. Paling enak kita bakar emosi orang. Setelah itu biasanya anggota sendiri saya meminta untuk memanasi saya agar aspirasi teman-teman itu dilakukan. Nah, setelah itu kita undang semua. Kita samakan persepsi dulu di dalam agenda unjuk rasa. Apa sih sebenarnya target kita mau unjuk rasa ini? Berapa hari kita mau unjuk rasa? Karena kadang-kadang teman-teman itu sebagian, ya, saya juga sependapat dengan teman-teman tadi. Kadang-kadang kita mau unjuk rasa itu di depan kita teman-teman itu kalau perlu pengurusnya digigit telinganya, begitu semangatnya memberikan kita. Tetapi begitu hari unjuk rasanya mereka tidak ada. Itu kejadian di tempat kami juga. Nah, dengan kejadian hal seperti itu menjadi pelajaran buat kita semua pengurus bahwa setiap mau melakukan unjuk rasa, komitmen seluruh anggota dulu harus kita pegang. Itu yang pertama, karena jangan sampai kita sudah merencanakan semua pemberitahuan unjuk rasa kita sudah siapin, logistik kita siapin, semua kita siapin tiba-tiba dengan katakanlah estimasi massa 1000, tahu-tahu hanya datang 200-300. Dan itu pernah saya alami. Bahkan kalau cara kami, ya artinya ini sering pengalaman, bahkan kami itu mengedar list tanda tangan per departemen. Siapa benar-benar komitmen yang harus ikut unjuk rasa. Setelah itu kita verifikasi siapa-siapa teman-teman yang harus ikut. Nah, setelah itu sudah kita edarkan, kita tentukan berapa lama kita mau unjuk rasa. Kalau unjuk rasa hari pertama tidak dipenuhi permintaan kita dengan manajemen, kita harus lanjut hari kedua. Hari kedua tidak, hari ketiga kita lanjut. Setelah hari ketiga tidak tercapai apa kita lakukan kembali. Perlu kita minta komitmen teman-teman. Sekali kita jalan namanya unjuk rasa tidak boleh kita asal gerak saja tanpa pressure yang kuat kepada manajemen. Kita jadi bahan tertawaan. Yang selanjutnya harus benar-benar bila mana sepakat kita unjuk rasa, korlapnya harus kita kuatkan. Karena korlap itu adalah salah satu ujung tombak suksesnya perjalanan unjuk rasa. Karena dia yang mengetahui lapangan seperti apa, menjaga penyusup seperti apa. Kita tim orasi hanya mempersiapkan bagaimana kita orasi di lapangan. Itu strategi yang harus kita lakukan. Nah, perlu juga kita jelaskan teman-teman setelah rampung bahwa apabila unjuk rasa itu tidak tercapai tuntutan kita, maka ujung-ujungnya nanti akan lari ke tripartit. Tripartit deadlock pasti keluar anjuran. Banyak teman-teman tidak paham bahwa bila mana kesepakatan yang tidak dipenuhi manajemen kita tuntut tidak lari ke tripartit, keluar anjuran di sana. Perlu teman-teman kita jelaskan. Kalau seperti ini keluar anjuran pasti ke PHI. PHI bagaimana prosesnya? Nah, kalau mereka memang sudah betul-betul bulat bahwa apapun terjadi, selagi kita melangkah, kita harus berjalan terus, ketua wajib harus lebih semangat di dalam mobilisasi masanya. Itu kuncinya kalau menurut kami dan pernah kami alami. Tetapi alhamdulillah kami di sini namanya unjuk rasa itu kan memang sih pilihan paling terakhir, Bun ya. Itu paling terakhir. Cuman bagi ketua serikat pekerja suka tidak suka bahwa jika ingin menjadi ketua serikat pekerja harus menyerahkan jiwa raganya di dalam keadaan apapun.
Karena bila mana kita dihadapkan situasional, sementara ketua tidak sanggup menghadapi, maka kita menjadi sejarah perserikatan yang tidak bagus. Kita hanya ingin yang babeknya aja. Dan satu kepercayaan teman-teman yang harus kita pelihara bahwa pengurus serikat pekerja itu harus membatasi hubungan dengan manajemen. Karena ada tanda kutip image yang paling jelek bahwa jika apalagi ketua serikat pekerja begitu akrab dengan manajemen, apalagi jika ada perundingan yang selalu terjadi adalah kegagalan, maka itulah salah satu penyebab kepercayaan anggota jauh daripada harapan. Mungkin itu Bun dari saya. Jika kurang, mohon dimaafin. Sekali lagi kami katakan SPKN ini perlu kami belajar jauh, tapi sedikit banyak sharing. Apakah pengalaman kami selama ini bermanfaat buat teman-teman? Kalau tidak, mohon jangan diikuti. Sekian dan terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Masalah dari perwakilan kawan-kawan kita dari Kalimantan. Salah satu serikat yang sangat luar biasa begitu ya. Tadi dikatakan oleh ketua bahwa strateginya itu dia taktik ya. Taktiknya itu adalah tadi pertama itu harus panas dulu gitu. Kalau bisa saya tuh ketua itu dipanasin sama anggota begitu ya. Nah, itu dari taktiknya. Terus bagaimana pengurus itu dipercaya, bagaimana sama ya seperti tadi, bagaimana pengurus itu bisa memberikan kepercayaan juga kepada anggotanya bahwa pengurus itu solid gitu. Saya juga tadi sepakat dengan ketua bahwa kuncinya itu kunci kekuatan itu salah satu kalau kita mau mobilisasi aksi itu anggota. Tapi terlebih dahulu kita juga harus punya kekuatan tersendiri khusus dulu pengurus gitu. Jangan sampai juga pengurusnya ini tidak kuat mental begitu ya. Anggotanya sudah kuat tapi pengurusnya tidak kuat mental gitu. Itu juga harus sama, anggota dikuatkan mentalnya apalagi pengurus begitu. Terima kasih masukannya ketua dari Kalimantan Bang Masalah. Terus ada sahabat saya yang belum saya ini dari kawan saya dari Pindo Deli ya, dari Kerawang. Kalaupun saya tidak sebutkan namanya kawan, jangan marah gitu ya. Saya tidak bisa nyebut saya, tapi tolong diangkat tangannya kalau ada yang mau bertanya atau memberikan masukan gitu. Nah, sekarang saya mau minta kepada Pak Hari Prabowo gitu kan pengurus di SPKPD, bagaimana untuk saat ini, ke depannya, bagaimana selama ini penguatan strategi mobilisasi yang ada di kawan-kawan di sana. Bang Hari mungkin bisa kasih masukan atau pertanyaan kepada narasumber kita malam ini, Bang. Silakan Bang Hari. Benar ya. Bang Hari benar ya dari SPKPD ya? Duh. Mana Bang Hari nih? Halo Bang Hari. Halo. Atau kepada Bung Hendra, Bung Hendra Brur, kami persilakan Bung. Bung Hendra. Ya, masuk Bun. Oke, silakan Bang. Ada pertanyaan buat narasumber atau masukan gitu Bang kepada kita semua? Ya, menarik juga sih ini tentang strategi mobilisasi ini juga. Ya, tadi kan ada identik dengan kegiatan massal, tapi saya juga tadi mendengarkan dari Bung Asri bahwa cara kita berorganisasi untuk mengajak mobilisasi itu apakah dengan cara sikap, dengan tingkah laku. Itu tadi saya menarik juga
bagaimana cara, karena mobilisasi juga karena termasuk biar kita merekrut anggota gitu ya, mungkin bisa termasuk kayak gitu juga mungkin ya Bun ya. Ya, bisa. Tidak hanya untuk kegiatan massal gitu maksudnya. Karena ini tuh kegiatannya bagaimana cara kita mengumpulkan atau kita merekrut anggota. Ya, saya tertarik tadi dengan cara-cara kita gitulah untuk pendekatan kepada anggota dengan sikap. Ya termasuk di SPKPD mungkin ada beberapa hal langkah ya. Kalau yang saya alamin kemarin mungkin kan kalau di kita itu misalkan ada nggak bisa masuk motor misalkan karena nggak punya kim motor gitu kan. Nah kadang saya suka ngelirik-lirik gitu mana yang mau nebeng gitu ngobrol gitu. Saya sengaja gitu lihat suka pada nebeng di gerbang itu. Nah saya kadang ada yang nongkrong saya tanya mau kemana Pak? Oh masuk ke PM ini ya udah saya antar gitu, ngobrol. Dari situlah mulai percakapan tentang udah masuk serikat atau apa. Ya betul tadi dengan memang kita harus dengan sikap dengan jiwa kita sebagai pengurus serikat memang harus apa ya benar-benar rendah kita harus bisa melihat situasi gitu. Ini momen gitu, momen atau situasi yang tepat gitu. Mana nih, jangan ya mentang-mentang atau cuek gitulah kita benar kalau jadi pengurus serikat memang harus bisa lebih melihat luas gitu. Suatu momen, suatu kesempatan di mana kita bisa masuk ke anggota. Ya itu salah satu ini ya mungkin di serikat di SPKPD juga kita ada di bidang sornya ya kayak masalah yang sakit atau apa kita lebih instan. Kalau yang bukan anggota pun belum masuk anggota. Kadang ada kita beberapa, oh itu bukan anggota gitu kan. Tapi kalau secara menurut saya sih meskipun bukan anggota ya harusnya kita tunggu. Nanti lama-kelamaan dia juga akan paham dengan kegiatan serikat dan akhirnya mau. Ya mungkin pemahaman saya di mobilisasi organisasi mungkin seperti itu. Kayak tadi saya mendengar dari Bung Asri, menangkapnya saya bukan hanya untuk bagaimana kita menggerakkan untuk kegiatan demo kayak gitu, tapi untuk bagaimana kita bisa memperkuat serikat kita gitu dengan menambah terus anggota dan juga bagaimana cara kita menyebarkan kegiatan kita dengan cara sikap, dengan cara tingkah kita gitu. Ya lebih-lebih kalau lebih bagus lagi dengan metode kampanye tentang organisasi ya di mading-mading atau itu lebih bagus juga sih. Itu aja dulu Bun. Oke Bung Hendra, terima kasih Bung dari SPKPD bahwa Bung Hendra menyatakan salah satu adalah harus ada pengorbanan begitu ya. Anggota kita yang tidak bisa masuk kendaraannya ke dalam kita membantu. Sebenarnya ini juga salah satu bagaimana anggota itu tertarik begitu ya. Dan di SPKPD sendiri mungkin masih banyak ya anggota kita yang belum masuk serikat gitu. Ini adalah salah satu strategi gitu. Tujuannya itu tadi, tujuannya bagaimana penguatan gitu di SPKPD, bagaimana menarik untuk anggota gitu. Ini adalah strategi kawan-kawan dari SPKPD. Terima kasih Bung Hendra. Saya ke teman-teman yang lain, ada lagi yang mau bertanya kepada narasumber kita malam ini? Kalau tidak ada, saya juga ini. Fitri masih ada, Fitria masih ada di dalam, Fitria. Halo Fitria. Keluar kayaknya Bun. Oke. Kenapa saya panggil Fitria? Karena dia adalah termasuk orang baru masuk ke pimpinan pusat ya. Jadi kita juga ingin butuh masukan dia apa sih strategi dia gitu ya.
sudah ada di pimpinan pusat gitu. Ada masukan dari dia. Dari Bang itu dari PTSI Bang Arif, silahkan Bang Arif, ada yang mau bertanya kepada narasumber kita malam ini Bang? Lanjut dulu Bun, lanjut sambil kerja nih Bun, lanjut dulu. Ya, oke terima kasih Bung. Nah ini ada sini, ada opungnya. Opung juga bisa memberikan masukan kepada kita ya. Silahkan Opung. Memberikan masukan kepada kita di Zoom ini, Pung. Selamat malam, Pung. Mana dia? Izin Bunda. Iya, oke. Bung Saripudin, silakan, Bung. Oke. Selamat malam, kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma menambahkan sedikit dari apa yang kita bicarakan pada malam ini. Mobilisasi ya, judulnya kan. Ya. Kalau sudah berbicara dengan mobilisasi, identik dengan pengerahan massa. Massa, serikat pekerja, anggota. Sudah itu awalnya ketika kita melihat pengerahan massa, ada sesuatu hal yang tidak terpenuhi dari salah satu pihak kita. Sudah barang tentu hak pekerjanya tidak terpenuhi oleh perusahaan. Gitu. Dalam mobilisasi massa ini ada, menurut saya ada dua hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengambil keputusan untuk memobilisasi massa. Pertama, sudah dijelaskan oleh kawan-kawan yang terdahulu tadi, yaitu kepercayaan ke pengurus, kepercayaan anggota kepada pengurus, ketua, dan perangkatnya. Yang kedua, yang lebih penting, ketika kita akan mengadakan mobilisasi, boleh dikatakanlah unjuk rasa ataupun mau kerja di suatu tempat di lokasi kerja kita, ada yang lebih penting yaitu masalah legalitas. Legalitas aksi kita. Nah, ini seringkali anggota ini selalu khawatir seketika aksi massa kita itu gagal, sudah barang tentu kesan anggota kita yang di lapangan, perusahaan itu akan memberikan balasan ataupun intimidasi terhadap pekerja yang melaksanakan aksinya dengan cara tidak sah, boleh dikatakan ya. Maka dari itu perlu diperhatikan sebelum kita bergerak, sebelum kita mengadakan aksi massa menuntut hak kita, kita wajib untuk memastikan legalitas kita untuk mengadakan aksi itu, yaitu prosedur ataupun tahapan kita yang harus kita penuhi dalam persiapan aksi massa itu. Yang pertama, ketika kita sudah tripartit, ya, pertama, sudah itu kedua bipartit, sudah tripartit, sudah itu sudah dua kali kita perundingan gagal, maka kita sah untuk mengadakan aksi. Dalam aksi itu kita perlu juga harus ada persiapan pada pihak keamanan, pihak manapun yang terkait, Disnaker, kepolisian. Nah, itu perlu kita persiapkan, yaitu surat-surat dokumentasi untuk
memperkuat kita dalam melaksanakan aksi itu, yaitu surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan ini kita jangan salah paham. Ada kawan-kawan kita yang banyak mengatakan sebelum kita aksi itu harus minta izin kepada pihak keamanan ataupun orang-orang yang berkepentingan. Dalam undang-undang kita tidak ada istilah minta izin, yang cuman hanya pemberitahuan kita untuk menyampaikan pendapat atas hasil gagalnya suatu perundingan. Itu saja. Nah, yang itu perlu kita diperhatikan, dan kita harus memastikan dulu legalitasnya kepada anggota kita, bahwa sebelum kita bergerak bahwa aksi kita ini sah demi hukum, tidak ada konsekuensinya ketika kita gagal akan berujung kepada hukum. Itu saja, Bunda, sebagai tambahan. Mungkin rekan-rekan lain yang bisa menambahkan yang lebih detail lagi masalah legalitas ketika kita akan mengambil keputusan, boleh dikatakan aksi mogok kerja ataupun aksi massa di tempat kerja kita masing-masing. Terima kasih, Bu Susan. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Terima kasih Bang Saripudin atas masukannya, ilmunya, bahwa memang legalitas itu sangat perlu begitu ya, ada kepercayaan diri oleh anggota begitu. Jadi banyak hal-hal yang kalau kita mau mengadakan aksi begitu ya, pasti anggota kita itu saat ini, apalagi saat ini, begitu banyak cemas, begitu ketakutan begitu. Jadi itu adalah salah satu yang harus juga kita untuk legalitasnya itu harus nomor satu, bahwa bagaimana perlindungan kita di lapangan dan bagaimana pencapaian itu akhirnya kita dapatkan di lapangan pas kita mengadakan aksi begitu. Terima kasih Bung Saripudin. Kita masih ada waktu. Saya ini ada Ibu Devi juga masih ada stay terus. Aku lihat dia itu walaupun sedikit tapi anggotanya itu berentet gitu masuk gitu. Jadi ada tambahan anggota terus gitu. Apa sih gitu ya? Kiat-kiat apa sih yang dilakukan oleh Bu Devi? Walaupun saat ini banyak tantangan ya di dalam perjuangannya. Jadi salah satu keberhasilan kita sebenarnya di dalam permasalahan yang dihadapi tapi masih tetap tegar gitu. Kawan-kawan tidak ada yang mundur, bahwa di dalam perjuangan ini masih tetap ada di garis depan gitu. Sampai hari ini pengurusnya masih utuh gitu ya. Terus ada penambahan anggota, ini kan sangat luar biasa begitu. Mungkin Bu Devi bisa kasih masukan atau ada pertanyaan kepada narasumber kita. Silakan Bu Devi Manurung. Terima kasih Bunda, agak-agak sumbang ini, maklumlah, penyakit biasa. Ya, selamat malam, terima kasih Bunda. Sebenarnya lebih ke sharing mungkin bisa juga minta pendapat dari kawan-kawan semua, karena juga kan serikat kami juga masih baru gitu. Meskipun baru, ada beberapa yang udah dicapai juga. Nah, yang sekarang ini adalah masih berjalannya kasus. Nah, kalau di kami itu mobilisasinya karena kebetulan kami dalam satu gedung, satu ruangan, jadi lebih mudah untuk memobilisasi kawan-kawan apabila kalau ada suatu hal kayak seperti ada kasus yang mau kita bahas, kita tinggal kumpul pulang kerja, apa yang mau kita bahas, dan apa yang mau kita sampaikan ke manajemen. Nah, setelah itu, jika udah kita sampaikan ke manajemen, apa yang kita hasil dari manajemen, kita share kembali lagi ke anggota. Jadi, itu tadi, keterbukaan dan kejujuran pengurus kepada anggota itu yang paling penting. Karena kita juga tidak mau sebagai pengurus dicap sebagai, mungkin ini ada main dengan manajemen. Tidak. Karena kita juga berdiri menjunjung tinggi integritas itu gitu. Meskipun pengurusnya udah terstempel provokator, pengkhianat, apalah itu terserah bagi manajemen itu.
Cuman saya sepakat dengan Pak Mas Ala tadi, apabila kita tidak mencapai yang kita tuju, bisa kita melakukan mogok kerja atau unjuk rasa atau demo istilahnya. Akan tetapi untuk memastikan anggota, kita jalankan list ataupun tanda tangan atau sebagai petisi bahwasannya kita akan melakukan unjuk ini. Jadi biar tahu siapa-siapa aja sih yang bisa ikut dan bisa memastikan siapa anggota yang mau menjalankan itu. Jangan hanya di teori atau hanya ucapan mulut saja, ya ayo kita demo, tapi ketika udah hari H, orangnya pada nggak nongol semua, itu kan bisa jadi, ya di satu sisi kita kayak harga diri kita jatuh gitu di depan perusahaan. Katanya berkoar-koar, tapi orangnya tidak ada gitu. Jadi itu juga salah satu penting untuk kita lakukan memobilisasi kalau kita akan melakukan aksi mogok kerja ataupun unjuk rasa. Itu aja sih, Bud. Nah, kalau yang sekarang kenapa masih ada masuk 1, 2, ataupun bahkan keluar masuk ada, tapi yang keluar itu karena sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan. Nah, saat ini pun kami juga lagi berusaha untuk bagaimana pekerja-pekerja baru itu bisa bergabung ke serikat. Ya salah satunya dengan kita mengajak mereka seperti contoh studi circle, memperkenalkan serikat, terus memberitahu pencapaian-capaian apa yang selama ini kita dapat di serikat gitu. Ya tantangan sebenarnya, dan apa yang dikatakan mereka itu jujur mereka masih takut karena mereka masih baru dan dalam masa training. Meskipun di undang-undang kalau untuk PKWT itu tidak ada istilah training. Tapi ya itulah, kalau aku sendiri pribadi menghadapi manajemen perusahaan perkebunan ini, aduh, kayak mana ya aku bilang, susah diajak komunikasi dan susah untuk mendapatkan kesepakatan. Seperti contoh, kasus kami ada 2 yang lagi berjalan. Satu kasus udah deal untuk membuat perjanjian bersama. Nah, kasus yang satu lagi belum ada keputusan. Nah, kasus yang satu untuk membuat perjanjian bersama kemarin sudah disepakati, oke, tapi pas ketika ketemu mereka malah minta satu paket. Jika yang satu kasus lagi oke, kita buat perjanjian bersama dua-duanya. Akan tetapi yang satu lagi belum selesai, mereka tidak mau buat kesepakatan, buat perjanjian bersama itu. Jadi kan itulah tantangannya. Terus kemarin waktu saya sampaikan ke anggota, bagaimana ini dengan, saya juga nggak mau maju dengan sendiri dan saya akan tetap bertanya kepada anggota untuk meminta pendapat mereka. Dan mereka bilang, kalaupun seandainya pengusaha tidak mau membuat PB yang kasus kontam ini, ya udah ayo kita mogok kerja. Apa jaminan mogok kerja kita bisa lakukan? Kita buat petisi katanya. Kalau memang sepakat, ayo, saya bilang gitu. Tapi kalau tidak, saya nggak mau. Itu sama aja berjuang, tapi kalian juga nggak mendorong pengurus, saya bilang begitu. Itu sih, Bun, yang bisa saya sampaikan. Dan kalau sekarang tantangannya adalah satu, penguatan anggota. Meskipun anggota itu di depan bilang begini, ya akan begitu, tapi tidak semua anggota itu mau seperti itu. Apalagi ya seperti yang perjuangan itu akan sangat kuat apabila capaian itu belum kita hasilkan. Akan tetapi perjuangan akan sedikit melemah ketika apa yang sudah kita hasilkan, apa yang kita inginkan itu sudah didapatkan. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kami pun sebagai pengurus selalu mendorong ke anggota membangkitkan terus semangat mereka, karena jangan sampai luntur lah. Dulu kalian masih
status PKWT semangat untuk ngumpul, ayo ketika sudah berubah status itu kenapa kok jadi melemah gitu. Itu sebagai tantangan kami juga sebagai pengurus, Bun. Kalau bisa kasih masukan ke kami juga biar kami juga makin semangat juga. Terima kasih, Bun. Ya, terima kasih Bu Devi sebagai ketua ya. Dia itu nggak nangis tapi pilek. Memang itu setiap kalau malam dia itu begitu. Jadi ada kapas itu terus ditaruh di hidungnya itu. Jadi itu nanti mudah-mudahan Pak Sumanto bisa memberikan ilmu bagaimana kamu tuh tidak sering apa ya, sering meler gitu di tengah malam atau di AC gitu. Itu juga harus dibasmi itu. Nah, terima kasih Bu Devi atas masukannya bahwa bagaimana gitu ya, bagaimana sebenarnya tujuan organisasi itu apa sih gitu ya. Sudah terjawab sebenarnya bahwa tujuan organisasi itu bagaimana memberikan ruang gitu ya, memberikan ruang untuk bagaimana kita bermanfaat untuk orang banyak gitu. Itu sih sebenarnya tujuan kita berserikat, tujuan kita berorganisasi khususnya. Dan kendala-kendala kita di lapangan, bagaimana strategi-strateginya. Salah satunya mungkin kita bisa juga minta masukan kepada advokasi kita ya. Pada malam hari ini ada salah satu adalah penguatan di organisasi itu adalah salah satu dari advokasi kita. Jadi mungkin Bung Didi, Pak Lepi, kami persilakan Bang bagaimana menyikapi tadi dari kawan-kawan dari mulai A sampai Z barusan gitu bahwa apa kepercayaan, bagaimana menguatkan, bagaimana apa namanya kelemahan-kelemahan yang masih terjadi. Jadi kami mohon juga kepada bidang kita advokasi, Bung Didi bisa memberikan apa masukan kepada kita semua. Persilakan Bung Didi. Ya, makasih Bunda Susan ya. Mungkin kalau saya hanya berbagi pengalaman aja ya, bahwa mobilisasi ini kan berbarengan ya dengan strategi ya. Artinya mobilisasi ini bagaimanapun harus ada persiapan. Harus ada persiapan, harus ada namanya koordinasi, komunikasi, dan terakhir itu evaluasi ya. Nah, bicara mobilisasi ini ada lingkup kecil dan ada juga lingkup luas ya. Jadi kita berbicara mobilisasi ini di serikat pekerja kita dulu lah. Berbagi pengalaman kami ya di Sumatera Selatan, mungkin mobilisasi massa ini menjadi senjata kami dalam menjadi apa ya, semacam nilai tawar ya bagi kami terhadap pihak perusahaan. Kadang menjadi senjata kami dalam bernegosiasi juga. Ini sangat penting ya mobilisasi massa ini, tapi harus dengan strategi tadi, mulai dari persiapan yang matang dan juga mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Karena kadang apa yang kita rencanakan itu setelah di lapangan nanti berbeda kan. Ada faktor-faktor yang di luar perhitungan kita itu sering terjadi. Berbagi pengalaman lagi bagaimana kami memobilisasi kawan-kawan di wilayah Sumsel ya. Ini bercerita bagaimana kami pernah melakukan mobilisasi secara terencana maupun mobilisasi secara spontan ya, dengan segala resiko ya. Ini menjadi penting ya bagi kita semua, bahwa menyatukan suatu gerakan dalam suatu komando itu berat memang, karena banyak pemimpin. Nah, makanya penting tadi strategi tadi ya, bagaimana bentuk-bentuk pematangan strategi itu di H-1-nya itu harus benar-benar sudah final. Dan bagaimana setiap harinya kita terus melakukan evaluasi. Nah, jadi mobilisasi ini kadang menjadi senjata, tapi kadang kata Bung Saribudin tadi, bisa menjadi bumerang, kadang menjadi juga senjata bagi pihak lawan. Jadi kembali ke strategi bahwa hal-hal yang sangat
menjadi krusial itu harus diminimkan, diminimalisir lah, gimana aksi kita nanti berjalan dengan baik. Terus kalau bicara kasus tadi ada disinggung tadi Bu Depi ya, memang di SPTY itu sekarang ada kasus yang belum terselesaikan ya. Ya bagaimana kasus tersebut nanti akan menjadi apa ya, menjadi suatu target kita bagaimana harus terselesaikan. Apalagi tadi barusan ada disampaikan juga mengenai ada paket ya, bagaimana perjanjian bersama tidak akan ditandatangani kalau permasalahan yang satunya tidak terselesaikan. Itu aja mungkin Bunda ya, yang bisa saya sampaikan malam ini, bahwa mobilisasi itu sangat penting bagi kita serikat pekerja, pengurus ya, dan juga menjadi apa ya, suatu hal yang sangat terus kita lakukan ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Oke, terima kasih Bunda, malam semuanya. Terima kasih Bung Didi atas masukannya. Semoga kedepannya advokasi kita semakin kuat gitu ya. Sedikit saya kasih apa namanya pencerahan lagi kepada kawan-kawan saya yang pada malam ini hadir bahwa tujuan FSP 2K itu adalah salah satunya meningkatkan kesejahteraan anggota begitu ya. Terus bagaimana memperjuangkan upah yang layak. Kita bicara dulu ke sana biar kita pencerahan bagaimana memberikan perlindungan bagi anggotanya, bagaimana mewujudkan keadilan dan kesetaraan, bagaimana perubahan kebijakan perburuhan gitu. Jadi apa namanya, kita punya prinsip-prinsip apa integritasnya, solidaritasnya, transparan, pelayanan anggota, itu termasuk strategi mobilisasi tadi. Terus program-programnya tujuannya buat anggota itu salah satunya advokasi kasus, kebijakan, bagaimana peningkatan kapasitas orang apa namanya anggota kita, bagaimana programnya untuk penambahan anggota baru. Halo? Bagaimana peningkatan kesejahteraan anggota. Halo, selamat malam. Suara saya siapa ya? Lanjut, Bun. Nah, itu adalah satu tujuan dari apa namanya federasi ini gitu. Itu pencerahan buat kita bahwa apa namanya bagaimana bisa menjadikan strategi mobilisasi itu tercapai gitu. Nah, kawan-kawan ini kita kan udah 2147 ya. Jadi saya sedikit apa namanya menggarisbawahi bahwa pada malam hari ini dalam pelatihan strategi mobilisasi kita ini bagaimana apa strategi itu dapat gitu. Strategi itu bahwa siasat begitu ya. Strategi itu malam ini kita dapatkan bahwa strategi itu adalah siasat, taktik gitu ya, perencanaan itu harus real gitu, siasatnya taktik. Terus bagaimana mobilisasi, pergerakan gitu ya, pengarahan, perencanaan gitu untuk tujuan kesejahteraan anggota tadi. Jadi ada kesinambungan begitu. Terus apa sih modalnya begitu kan? Modalnya tadi itu pemimpin gitu. Pemimpin itu modal gitu. Bahwa salah satunya dia harus tanggung jawab, harus dipercaya sama anggotanya, bisa apa mengayomi gitu. Terus kedua juga kita punya modal anggota. Kalau nggak ada anggota nggak ada massa gitu kan. Jadi itu juga adalah modal. Nah, terus tadi ada teman-teman pengalaman tuh. Pengalamannya, perjuangannya di semua SPA itu kan beda-beda taktiknya. Itu adalah salah satu modal kita gitu untuk dalam strategi mobilisasi. Nah, kuncinya itu tadi bagaimana sih tujuan ini, bagaimana tujuan kebutuhan anggota tercapai. Nah, oleh sebab itu strategi solidaritas keberanian, kerjasama gitu. Salah satu pendidikan. Pendidikan itu adalah strategi bagaimana kawan-kawan kita anggota itu mendapatkan pendidikan. Banyak anggota kita yang tidak berani bicara, boro-boro untuk berjuang, ngomong aja dia nggak berani, berbicara bagaimana dia untuk orasi di depan gitu kan, apa namanya
pengurusnya sendiri tidak pernah tahu kalau anggota itu yang mana gitu. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kiat-kiat kita sebagai pemimpin dan anggota harus sama-sama bekerja sama, sama-sama bertanggung jawab, sama-sama rasa memiliki begitu ya, agar perjuangan ini kita dapatkan, perjuangan ini kita menangkan begitu. Kemenangan itu harus dicapai oleh anggota FSP2KI. Jadi pada malam hari ini, sebelum nanti ditutup oleh pimpinan pusat atau Bang Nelson, ini adalah gambaran kita, pelatihan kita Zoom. Jadi saya juga berharap kepada pengurus SPA, ditekankan juga kepada Korwil khususnya begitu ya, agar pemimpin SPA ini lebih aktif lagi. Korwil itu harus bisa mempersatukan, harus bisa memberikan ruang rapat gitu ya kepada pengurus-pengurus SPA. Jadi tidak ada lagi anggota kita tadi banyak pikiran-pikiran negatif karena tidak ada keterbukaan oleh semua ketua SPA-nya, tidak ada kepedulian kepada anggotanya, tidak ada kepercayaan dari anggota. Tapi kita bagaimana untuk menghapus itu gitu, karena perjuangan itu tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Tidak akan kita dapat apa-apa kalau berjuang sendiri-sendiri. Jadi saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan sangat berterima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih kepada pimpinan pusat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada pengurus SPA dan anggotanya. Begitu juga kepada kawan-kawan saya perempuan yang sudah hadir pada hari ini. Jadi sebelum ditutup saya minta ke Bang Nelson memberikan lebih pencerahan lagi Bang, apakah ke depan untuk pelatihan strategi mobilisasi ini kiat-kiat yang lebih kepercayaan diri gitu Bang, masalah tentang tadi dibilang di lapangan itu anggota itu percaya diri begitu. Jadi saya mungkin sebelum kita nanti tutup ada masukan juga dari Bang Nelson. Saya persilakan Bang Nelson. Iya. Pertama bukan aku yang closing ya, ini ada Bung Rahmat baru masuk, nanti mungkin Bung Rahmat. Bung Rahmat baru masuk itu biasanya selalu tepat waktu kan, ini pasti karena ada sesuatu gitu ya. Iya. Jadi nanti biar Bung Rahmat atau Bung. Itu pertama. Tadi kemudian dikatakan oleh Susan minta pencerahan gitu ya atas diskusi ini. Aku mau sampaikan tidak bisa lagi menambahkan pencerahan atas diskusi kita ini. Karena aku pun adalah yang dicerahkan oleh diskusi ini gitu. Ini bukan pujian, tapi memang betul-betul apa yang kawan-kawan sampaikan tadi sepenuhnya berangkat dari hati kawan-kawan untuk bisa memperjuangkan anggotanya, gitu ya. Kemudian berangkat dari pengalaman-pengalaman kawan-kawan, gitu. Yang jatuh bangun itu, yang tidak mudah itu, yang sering dilecehkan bahkan sering ditinggalkan. Gitu. Tapi kawan-kawan tetap dalam posisi seperti sekarang menggerakkan itu supaya tujuan kita berserikat bisa tercapai. Kalau ini direkam, diskusi ini direkam. Kalaulah nanti satu saat dari kita ini ada yang mau jadi sukarelawan gitu, membuat tulisan dari bahan-bahan yang disampaikan kawan-kawan tadi, ini pasti jadi tulisan yang hebat, yang luar biasa. Gitu. Karena tulisan tentang mobilisasi itu hampir tidak ada juga kita cari di mana-mana, gitu kan? Ini pasti menjadi yang tulisan yang sangat lengkap. Kalau ada mau tambahan yang mau kasih tambahan aja. Tadi sebenarnya sudah disampaikan juga, jadi bukan tambahan. Tujuan kita berfederasi adalah supaya kita menjadi lebih kuat untuk mencapai tujuan serikat. Karena itu serikat pekerja anggota bergabung ke dalam satu federasi. Begitu juga di serikat pekerja anggota kita kan, pekerja-pekerja bergabung menjadi satu serikat. Nah, karena kita sekarang bergabung di federasi supaya kita mempunyai kekuatan kolektif, maka ketika ada isu perburuhan di tempat kawan-kawan, di tempat SPA kita, dan kita berkemauan untuk melakukan mobilisasi, maka yang perlu kita pikirkan juga adalah bagaimana supaya
kita sebagai federasi bisa sama-sama memperjuangkannya. Di tingkat wilayah, bisa saling tolong-menolong di tingkat wilayah. Di tingkat nasional, kita saling tolong-menolong di tingkat nasional. Bahkan kita juga berupaya mendapatkan dukungan dari jaringan-jaringan kita yang lain pada tingkatan konfederasi maupun internasional. Untuk itulah kita berfederasi, supaya kita bisa bersama-sama memperjuangkannya. Ya. Jadi, ayo ketika kawan-kawan punya isu perburuhan di tempat kawan masing-masing, kita angkat pada tingkat federasi supaya kita bisa bersama-sama memperjuangkannya. Aku pikir itu aja. Terima kasih semuanya ya, moderator, narasumber yang sudah mempersiapkan diri dengan apa sangat mempersiapkan diri dengan sesungguh-sungguhnya ya, dan kawan-kawan semua lah. Itu aja, terima kasih untuk pencerahan dari kawan-kawan. Ya, terima kasih Bang Nelson. Apa namanya ya? Thank you teacher gitu kan. Terima kasih guru gitu kan. Banyak hal-hal yang kita dapatkan walaupun apa ya? Saya secara pribadi moderator terima kasih juga sama Bang Nelson sudah mempercayakan kami sebagai narasumber dan moderator pada malam hari ini. Kenapa saya tidak pernah merasa menolak gitu, kalau kerjaan itu tidak pernah ditolak, karena dari situlah ilmu yang saya dapatkan begitu. Masukan dari teman-teman ini, tulisan saya udah penuh gitu ya. Jadi saya belajar terus walaupun saya tidak punya SPA sebenarnya, tapi saya banyak membawahi, ribuan membawahi anggota saya FSP2KI. Jadi saya harus tetap belajar. Kalau saya tidak belajar, saya bisa juga dipermalukan oleh anggota saya. Sama, semangatnya harus sama juga sama ketua SPA. Bagaimana belajar terus, menggali potensi bagaimana untuk memenangkan tadi perlawanan kita, memenangkan kemenangan itu agar anggota kita lebih sejahtera. Dan sampailah kita di penghujung acara kita pelatihan malam ini, Bung Sekjen, kami persilakan untuk memberikan apa ya penutup ya, sama penguatan juga ya untuk penutup kita diskusi kita malam ini, Bung Sekjen. Persilakan Bung Sekjen, Bang Hendra, Bang Rahmat. Suaranya belum dengar. Halo Bung Sekjen, mana dia? Di mute ya masih? Oke, udah jelas ya? Sudah, rambut baru. Terima kasih Bunda. Jadi pertama-tama saya mohon maaf karena memang agak terlambat hadir. Tadi benar kata Pak Nelson ya. Kita tetap berusaha untuk komit, tapi memang tadi karena masih dalam perjalanan, karena pulang dari tempat kerja ke rumah dan tadi singgah juga ke rumah Pak Bendahara, diskusi tentang beberapa hal terkait dengan pelatihan kita di Sabtu Minggu besok. Jadi sekali lagi saya mohon maaf karena terlambat hadir. Kemudian juga saya masih sempat mengikuti tadi di sesi akhir di mana ada beberapa masukan, dan yang saya catat paling penting adalah apa yang disampaikan oleh moderator Bunda Susan tadi terkait dengan kepercayaan anggota ya. Jadi benar sekali karena memang kepercayaan itu tidak dilahirkan kawan-kawan ya. Kepercayaan itu tidak tercipta sendiri, tapi kepercayaan lahir melalui proses, dan salah satu proses itu adalah komitmen. Komitmen dari pimpinan pusat untuk terus belajar, komitmen dari pimpinan pusat untuk terus membangun kekuatan serikat kita, dan komitmen kita semua untuk terus mengupgrade diri kita masing-masing ya. Bukan hanya dari segi kemampuan, tapi juga kesungguhan. Karena kemampuan saja pasti tidak cukup kalau tidak disertai dengan kesungguhan dan komitmen. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah bersedia hadir malam hari ini. Kita akan terus lakukan ini secara berkesinambungan dan berkelanjutan karena memang pendidikan sebagaimana disampaikan Bunda Susan tadi ya, kalimatnya sangat bagus, adalah sesuatu yang terus-menerus. Tidak bisa kita berhenti atau merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini oleh narasumber dan juga tambahan yang sangat baik oleh moderator bisa kita sama-sama resapi dan kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk terus membangun federasi kita yang sama-sama kita sayangi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya. Saya mengucapkan terima kasih, selamat malam kepada kawan-kawan saya yang sudah hadir pada malam hari ini. Bila ada bahasa, ucapan saya sebagai moderator
begitu juga narasumber, nanti mungkin bisa juga bicara narasumber. Terus saya minta maaf kepada kawan-kawan saya yang saya tidak bisa tadi sebutkan satu persatu, tapi malam ini bukan malam terakhir kita untuk diskusi ya di Zoom. Mudah-mudahan teman-teman lebih tetap semangat untuk kedepannya, bagaimana perjuangan kita lebih sulit ke depan gitu. Jadi kalau perjuangan lebih sulit, kekuatan harus dibangun tentunya gitu. Terima kasih. Selamat malam. Sekali lagi mohon kalau ada salah ucapannya. Narasumber mungkin ada tambahan untuk penutup nih. Penutup tadi udah di sama Sekjen, tapi mana tahu narasumber mau memberikan ucapan selamat malam lah kepada peserta kita yang sudah baik mengikuti acara ini, Bang. Oke, Bunda, makasih Bunda. Makasih buat rekan-rekan semua yang hadir malam ini di Zoom ini. Juga terima kasih buat Pak Nelson yang memberi saya kesempatan biar saya lebih belajar dan belajar lagi supaya bisa gitu, Pak. Bang, buat Bung Rahmat, makasih juga Bung Rahmat. Nah, kata-kata penutupannya mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Selamat malam semua. Oke, selamat malam. Sampai ketemu lagi. Baik. Malam kawan-kawan ya, aku close ya. Sampai jumpa lagi. Oke.